Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم نبر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا من رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kembali materi kita yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk ke bab-bab terakhir yakni mengenai ahkamul mad atau hukum-hukum mad. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Taib, Anda mau mengingatkan kembali bahwa untuk mengingatkan Anda pribadi dan juga antum untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan juga memperbarui niat kita dalam belajar dan menuntut ilmu kayak gitu. Ya, mungkin sebelumnya mungkin niat kita untuk belajar untuk hal-hal lain atau hal-hal keduniawi atau mungkin nggak enak nih misalkan sama teman misalkan kayak gitu ya. Kita perbaharui lagi untuk niat kita lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi. Dengan kita belajar tajwid pun kita menjaga Al-Qur'an untuk tetap pada kondisi asalnya bagaimana cara Nabi itu mengucapkan, mengutarakan eh, wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad gitu agar menjaga keasliannya juga ya. Taib, kaifah halukum? Ana bi khair, Pak. Antum? Alhamdulillah, ana bi khair. Ayo yomin hadza? Skip, Pak. Hari apa ini? Ahad. طيب أي يوم هذا يوم الأحد hari ini hari Ahad ya. Nah, Pak. طيب. Oke, sekarang kita coba masuk ke PPT-nya. Anda mau share screen terlebih dahulu. Hmm, mana nih? Oke, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai hukum-hukum mad. Udah siap buku tulisnya, Sudah, Pak. kopinya? Aman. Ya, karena dia agak sedikit panjang daripada sebelum-sebelumnya. Karena anak pengen coba untuk bahas gitu ya, biar sekalian gitu. Takutnya nanti lama nggak materi lagi gitu. Sayang juga soalnya. Oke, hukum-hukum mat di sini. Tapi anak akan coba untuk mempersimpel ya. Kita sebelum mulai seperti biasa baca niat dulu. Bisa di dalam hati. Tafadhol. Baik, dan juga doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Oke, kita lihat silabus kita. Nah, sudah jauh nih. Kita masuk ke bab yang ke-13. Wah, tinggal dua bab lagi. Selesai materi kita. Untuk syarat tufatul atfal. Kayak gitu. Kalau mau lanjut, nanti mungkin matan jazari atau yang lain. Gitu boleh. Lanjut. Nah, kita akan coba lihat hal-hal yang akan kita bahas di malam hari ini. Mulai dari pengertiannya. Terus berikutnya macam-macamnya. Apa aja sih? Terus beberapa istilah dari kadar panjang mad. Dan terakhir adalah contoh tentunya ya. Nah, Al-Imam Al-Jamzuri berkata dalam bait di judulnya Ahkamul Mad gitu ya. Ahkamul Mad, hukum-hukum mad. Jadi kalau untuk menulis di catatan Ahkamul Mad, hukum-hukum mad. Nah, ini hukum-hukum mad ini berbeda dengan materi yang sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kan Aqsamul Mad ya. Kemarin kan Aqsamul Mad, ini hukum-hukum mad, Ahkamul Mad. Jadi beda antara Aqsamul sama Ahkamul. Kalau akasam kemarin, kemarin itu kan jenis-jenis mad ya. Nah kalau ini hukum-hukum mad. Kalau kemarin kan jenis-jenis mad ada berapa? Masih ingat gak nih? Coba kita review dulu nih.
Jenis-jenis mat. Jenis-jenis mat itu ada dua. Pertama mat asli, satu mat Far'i. far'i. Nah itu ya. Terus mat far'i ada berbagai macam ya. Ada misalkan mat adili sukun, ada mat wajib, mat mutasil, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini hukum-hukum mat ini berbeda lagi nanti. Ini hukum-hukum berarti kan aturan. Ya, hukum hukum di Indonesia berarti hukum aturan di Indonesia seperti apa? Nah, kalau ini hukum-hukum mat berarti aturan-aturan yang mengatur mat. Mat itu kan kadar panjang. Biasanya ini identik dengan kadar panjang yang lebih dari 2 harokat. Kayak gitu. Nah, kita akan coba lihat ya. Hukum mat artinya menambah kadar mat yang tadinya asalnya 2 harokat menjadi lebih dari 2 harokat. Ya, bedakan antara hukum mat dan jenis mat. Hukum mat hanya terjadi pada mat far'i. Nah, jadi kalau di hukum-hukum mat, ini membahas di mat far'inya. Kalau kemarin kita bahasnya di mat asli ya, atau mat tobi'i ya. Sekarang kita masuk ke mat far'i ini. Kayak gitu. Karena hukum mat far'i atau mat far'i ini, itu pasti bacaan mat yang lebih dari 2 harokat. Kayak gitu. Ya. Contoh misalkan kita ingatkan kembali untuk mat biasa nih. Kalau mat itu kan berarti yang 2 harokat ya. Misalkan, ba fathah ketemu apa nih? Biar dia panjang 2 harokat. Plus apa? Ketemu alif. Alif, berarti dia jadi panjang 2 harokat. Ba, oke. Sekarang kalau banyak kasroh, Ketemu ya sukun. ya sukun. Oke, berarti jadi panjang. Bi, terakhir, banyak dhammah. Ketemu wawu sukun. Nah, mau sukun, maka jadi bu, panjang. Kayak gitu ya. Kenapa bisa jadi panjang? Karena alif sama fathah itu satu jenis. Bunyinya A sama. Kasroh juga satu jenis dengan ya sukun. Kayak gitu. Dan seterusnya. Dhammah juga seperti itu. Sama seperti waw. Bunyinya sama, jadinya dipanjangin aja, biar mudah. Kayak gitu. Nah, contoh misalkan ini mat yang lebih dari 2 harokat. Nih, contoh ya. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Nah, kata la di sini ya, kita fokus ke la ini. Nah, ini panjangnya kan lebih dari 2 harokat ya. Hmm. Kalau untuk bacanya 2 harokat itu salah. Ini panjangnya lebih dari 2 harokat. Nanti kalau misalkan untuk bacanya 2 harokat, nanti artinya jadi lain. Kalau dari itu hati-hati kalau misalkan lagi zikir, misalkan la ilaha illallah, la ilaha itu kan Waduh. satu Iya, harokat iya. tuh, la itu Iya. harus bisa. Itu jadinya artinya lain nanti. Nah, lupa Ta- jadi artinya apa ya. Yang jelas Tapi artinya bukan tiada Tuhan kayak gitu. tapi kan Maknanya tempo, jadi Pak. jauh. Kan tempo ada 3. Ya, Itu betul. gimana, Pak? Itu ya, ada tempo header, ada apa tuh anda lupa jadi tahqiq kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai header yang lebih cepat, la ilaha illallah itu kan kita lihat kadarnya dulu. Misalkan ya, antum misalkan satu harokatnya segini. Maka kalau misalkan lebih dari 2 harokatnya, antum kira-kira aja. Gitu. Oh, ini masih kurang nih. Enggak lebih dari 2 harokat. Nah, berarti itu salah tuh. Jadi, Hmm. hadernya antum atau kecepatan yang cepat, yang paling cepatnya, satu harokatnya semana dulu nih. Gitu. Kalau misalkan segini, maka kalau misalkan lebih dari 2 harokatnya semana. Nah, antum yang bisa lebih Oh ngira-ngira iya. tuh. Iya, Kayak nah, gitu. nah. Kayak gitu. Makanya itu harus hati-hati ketika lagi berzikir kayak gitu. Nah, ini contoh misalkan ya, lam asalnya dia 2 harokat asalnya nih. Kalau lam, ini kan lamnya fathah kan ya. Hmm. Ketemu depannya alif. Maka asalnya dia 2 harokat. Mm-mm. Kayak gitu. Asalnya 2 harokat. Tapi kenapa dia bisa jadi panjang? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, di malam hari ini. Nah, di sini berikut ini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ini ketika Ibnu Mas'ud ya, ada satu riwayat menceritakan dalil untuk dipanjangkan lebih dari 2 harokat nih. Kana Ibnul Mas'udin yuqri'u rajulan faqara'a rajulu. Jadi kata Ibnu Mas'ud ada seorang laki-laki yang dia itu membaca satu ayat yang dimana bacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, mursalatan faqala Ibnul Mas'ud. Jadi pada saat laki-laki ini membaca, bacaannya pendek, terutama di lil fuqara'i, ya. Jadi bacanya dia innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini atau wal masakin kayak gitu. Nah, pada saat itu laki-lakinya bacanya segitu. Terus ma hakadha aqra aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, Ibnu Mas'ud bilang Rasulullah itu ketika membaca ayat ini dia tidak memanjang, tidak seperti itu bacaannya.
Terus kaifa aqra'a akaha ya Aba Abdurrahmani faqala aqra'a aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi kata Ibnu Mas'ud bacaan Rasulullah itu dia dipanjangkan lebih dari dua harokat. Jadi bacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedangkan tadi kan yang laki-laki tadi cuman bacanya lil fuqara gitu, tidak dipanjangkan. Nah, ini adalah dalil bahwa ada di mana bacaan itu harus dipanjangkan lebih dari dua harokat. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke bait yang ke-42 nih. Kan jumlah bait di matan Tuhfatul Atfal itu ada 62. Nah, kita udah masuk ke 42. Berarti tinggal 20 bait lagi nih. Di mana di bait yang ke-42 itu menjelaskan macam atau jenis-jenis hukum-hukum mat itu ada 3 jenis di dalam Al-Quran. Yang pertama itu, nah, lil maddi ahkamu salah satun tadum. Jadi ada 3 jenis. Wahia al-wujubu wal jawazu wal luzumu. Pertama adalah wajib, yang kedua jawaz atau jaiz, dan yang ketiga adalah lazim. Nah, ini mungkin pernah dengar ya. Mat lazim, mat wajib, mat jaiz kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan mat wajib? Wajib berarti maksudnya adalah eh kita fokus yang lazim dulu deh. Lazim dulu deh. Lazim itu adalah kan jadi di kiroat itu ada 10 kiroat. Nah, kalau yang lazim 10 kiroat atau 10 orang ulama ini ya yang meriwayatkan membaca Al-Quran itu mereka sepakat untuk membacanya 6 harokat. Semua nih 10-10-nya sepakat ketika mat lazim maka dibacanya 6 harokat. Sepakat mereka. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Maka disebut lazim. Sudah secara lazimnya seperti itu. Nah, berikutnya yang wajib. Kalau wajib, ini 10-10-nya sepakat untuk lebih dari 2 harokat bacanya. Tapi kadar panjangnya aja yang beda. Mungkin ada yang bilang 2 harokatnya 3, gitu, 3 harokat. Atau mungkin ada yang bilang 4 harokat, gitu panjangnya, lebih dari 2 harokatnya, kayak gitu. Jadi berbeda dari kadar panjangnya. Tapi mereka sepakat lebih dari 2 harokat. Maka disebut wajib dia. Nah, berikutnya yang terakhir jaiz. Kalau jaiz, ini artinya jaiz itu artinya boleh. Jadi bacaannya boleh 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat. Kayak gitu. Karena dari 10 kiroat ini ada yang membolehkan membaca 2 harokat, ada yang bahkan membolehkan lebih dari 2 harokat. Kayak gitu. Ini mengenai wajib, jaiz, dan lazim. Mungkin habis ini ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut. Cukup jelas, Pak. Tapi untuk yang lazim itu gimana tadi, Pak? Lebih dari apa? 6 harokat. Kalau 6 lazim harokat. Oke. pasti 6 harokat. Nggak bisa kurang, nggak bisa 6. lebih. Semuanya sepakat. Gitu. Oke, lanjut. Nah, berikut istilah-istilah dari kadar panjang. Mungkin itu pernah dengar ya sebelumnya. Ada qasr, waikul qasr, at-tawasud, waikut tawasud, sama atul. Pernah dengar gak? Hmm, belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau yang pertama qasr itu panjangnya 2 harokat. Jadi kalau misalkan ada kadar panjang mat yang disebut dengan qasr atau al-qasr, maka dia kadar panjangnya cuma 2 harokat. Afan, Pak. Ba, Speakernya. oh iya, Hmm. 2 harokat ya, kayak gitu. Hmm. Nah, sedangkan kalau fuwaikul qasr, maka dia 3 harokat. Begitu. Kalau yang at-tawasud, berarti dia 4 harokat. Fuwaikut tawasud, 5 harokat. Dan yang terakhir, atul, itu 6 harokat. Begitu. Karena kalau arti qasr kan dia ringkas ya, gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan nih, bacaan ini panjangnya fuwaikul qasr, berarti panjangnya berapa harokat? 3. 3. Misalkan mat ini panjangnya fuwaikut tawasud, berarti berapa panjangnya? 5. Nah, ini antum harus benar-benar paham dari kelima istilah ini ya. Biar nanti ketika Ana bilang, misalkan panjangnya segini, antum langsung connect. Kira-kira bisa nggak nanti ya? Coba nanti antum tulis dulu nih nanti, screenshot dulu aja. Gitu, nanti ditulis, coba nanti dipahamin. Gitu.
Gampang hafalinnya. Qasr, fuwaikul qasr, tinggal tambahin fuwaikul aja. Al-qasr, fuwaikul qasr, at-tawasud, fuwaikul tawasud. Terus sama terakhir atul. Artinya panjang. Atul. Kayak gitu. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ada pertanyaan dulu? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, bagaimana cara mengukur kadar panjangnya? Ya, ada yang berpendapat bahwa menurut logika matematika, apabila dua harokat artinya sama dengan mengucapkan dua huruf hijaiyah, maka kalau empat harokat artinya sama aja mengucapkan empat huruf hijaiyah. Contoh misalkan, ini empat harokat, maka sama aja mengucapkan empat huruf ini. Ya, kadar panjang ya. Misalkan untuk cara kadar panjangnya mengucapin satu harokat, ba. Nah, kalau empat, ba, kayak gitu. Nah, kadarnya segitu. Kadar panjangnya ya. Kalau misalkan antum bacanya panjang 4 harokat, ba. Nah, berarti panjangnya sama seperti yang antum baca, ba. Kayak gitu. Kalau 5 harokat ya sama, ba. Nah, kadar panjangnya segitu. Ba. Nah, kadar panjangnya segitu. Kalau misalkan di matematikain, begitu. Tapi kalau menurut Al-Imam Syekh Aiman Suwaid, beliau berpendapat adapun kebanyakan kalau ini untuk yang Aiman Suwaid ya, kalau yang matematika ini, tapi kalau pendapat kebanyakan ulama itu justru berpedoman dari hasil talaki aja. Jadi nggak usah perlu ngitung-ngitung seperti matematika, begitu. Tapi berdasarkan talaki dengan guru saja. Misalkan antum nih talaki dengan anak nih, kadar panjang segini, 4 harokat segini loh. Nah, antum ingat-ingat, kadar panjang 3 harokat segini loh, kayak gitu. Tapi tergantung tempo juga lagi ya. Misalkan antum biasanya tempo ketika talaki itu normal, maka misalkan kadar panjang 4 harokat segini, maka antum ingat-ingat segini. Kalau misalkan dalam kondisi normal. Tapi kalau misalkan ketika antum baca cepet nih, nah, anak misalkan nyuruh antum baca 4 harokatnya segini, maka antum ingat-ingat. Kalau misalkan lagi cepet, maka kadar panjangnya segini. Kayak gitu. Oke, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Jelas, Pak. Baik. Berikutnya, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu jenis yang pertama, yaitu mat wajib. Ya, mat wajib. Tadi kalau mat wajib berarti dia wajib dibaca lebih dari 2 harokat ya. Kayak gitu. Cuman ada perbedaan nih. 2 harokatnya lebih dari 2 harokatnya semana nih? 3 harokat atau 4 harokat kayak gitu. Di situ doang perbedaannya. Nah, kita masuk bait ke-43. Kita sampai 44 ya baitnya. Bait satu lagi. Ini dulu belum dibahas nih. Bait ke-43. Jadi Al-Imam Jamzuri berkata, "Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi muttasil yu'ad." Fawajibun, maka wajib hukumnya in ja'a, bila datang hamzun, hamzah ba'da mad, setelah huruf mad. Tadi huruf mad apa aja? Masih ingat yang sebelumnya di awal tadi? Alif, Alif ya yang sukun. ya sukun sama waw sukun. Nah, itu ya, sesuai dengan harokat sebelumnya ya, apa ya, kayak gitu. Nah, setelah huruf mad, fi kilbin, pada satu kata. Wada dan mat ini bimutasil yu'ad, disebut dengan mutasil. Jadi kalau mat wajib itu dia terjadi ketika hamzahnya itu satu kata. Jadi setelah huruf mat nih, contoh misalkan kita lihat contohnya ya. Nah, biar gampang nih. Ini setelah huruf mat nih kan pertamanya fathah bertemu alif nih. Jadi mat kan? Jadi 2 harokat. Nah, di depannya ada hamzah. Dia satu kata nih. Ja'a, itu satu kata. Maka dia disebut mat wajib. Mutasil. Mutasil artinya itu ya, bersambung. Maksudnya masih satu kata. Kayak gitu. Jadi disebut dengan mutasil artinya dia satu kata gitu, masih bersambung. Waja'akumun nadhir. Maka dia wajib dibaca. Nah, kalau dari riwayat kita nih Imam Hafiz Jalur Syatibiyah itu kita mengambilnya 4 sampai 5 harokat. Nah, ini harus catat nih. Kita menggunakan 4 sampai 5 harokat
untuk mad wajib mutasil. Oke? Nah, contoh lagi misalkan su'al adzab. Awalnya dia cuman dhammah bertemu waw, tapi depannya karena hamzah dalam satu kata, maka dia jadi lebih dari 2 harokat. Su'al adzab. Nah, panjangnya berapa? 4 atau 5 gitu ya, terserah. Ketika antum awal baca nih ketemu mad wajib, misalkan kadar panjang 4, maka seterusnya harus 4. Tidak boleh lebih dari itu. Oke, sampai sodaqallah. Begitu seterusnya. Kalau misalkan antum ketemu di awal nih mat wajib, panjangnya antum bacanya 5 harokat, maka seterusnya harus 5 harokat. Kayak gitu. Ya. Dan riwayat kita tidak kurang dari 4 harokat dan tidak lebih dari 5 harokat. Contoh lagi, si abihim. Ya. Awalnya dia kasroh, depannya ya mati. 2 harokat biasa. Tapi karena dia ada hamzah dalam satu kata, maka dia jadi mat wajib mutasil. Dibacanya 4 sampai 5. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Ada. Apa tuh? Baik. Untuk yang Betul. hamzah Mm-mm. itu apakah selalu dia fathah atau kadang Mm-mm. bisa sukun gitu Pak atau seperti apa? Oke. Iya, iya. Baik, baik. Nah, kalau untuk hamzahnya itu dia tergantung kata apa gitu ya. Katanya, maksudnya kosakatanya. Kalau kan jaa artinya kan datang ya. Mm. Nanti kalau yang lain apa nih? Kayak gitu. Jadi Hmm, tergantung kosakatanya. Dia bisa fathah, bisa kasar, bisa dhammah. Itu tidak berpengaruh. Yang paling penting kalau misalkan ada dia huruf mati bertemu mm. dengan hamzah dalam Mm. satu kata, maka disebut wajib muttasil. Kayak gitu. Oh, berarti hamzah dalam kondisi apapun ya. Apapun mau kasro, domatain, fatatain, sukun Sukun. sekalipun, iya. Oh, nampak. Itu mah mengenai kosakata kalau yang itu. Nah, jelas. Kayak gitu. Baik, kita lanjut. Berikutnya yang kedua, ini yang terakhir di pertemuan hari ini, yaitu mad jaiz. Al-madul jaiz. Huruf mad atau hukum mad jaiz. Jaiz artinya tadi apa? Boleh. Boleh. Nah, berarti kalau boleh, boleh 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat. Tapi nanti Nata ada tapinya. Kalau riwayat kita beda lagi nanti. Kita akan coba masuk dulu ke pembahasan bait ke-44 atau bait terakhir pada malam hari ini. Wajaizun maddun wa qasrun infusil. Kullum bikilmatin wa hadal munfasil. Wajaiz dan jaiz dan boleh. Nah, dan boleh. Maddun wa qasrun. Mad atau qasar. Nah, dia boleh dibaca lebih dari 2 harokat atau 2 harokat. Qasar, tadi ingat ya, qasar 2 harokat. Hmm. Infusil, apabila terpisah. Nah, ini perbedaan antara muttasil dengan munfasil atau mad jaiz ya. Kalau mad wajib tadi kan satu kata. Kalau mad jaiz ini dia terpisah, beda kata. Apanya? Kulla, semua mad dan hamzanya. Jadi antara mad nih sama hamzanya dia beda kata. Bikilmin dari satu kata wahada, dan mad ini disebut dengan munfasil. Munfasil artinya terpisah. Kayak gitu. Jadi bedanya antara wajib sama jaiz. Kalau wajib hamzahnya satu kata, kalau jaiz hamzahnya beda kata. Kita lihat contohnya. Bima unzil, ya. Qalu amanna wa fi anfusikum. Coba kita lihat, perhatikan. Ini huruf mad, alif depannya fathah depannya alif, maka dia 2 harokat. Nah, karena dia depannya ada hamzah, ya, dia beda kata nih, maka dia disebutnya mad jaiz munfasil. Gitu. Bima unzil atau yang qalu kan artinya berkata, gitu ya. Amanna, amanna hamzahnya bagian dari amanna, artinya beriman, gitu. Maka qalu kan berkata, beda kata nih. Berkata sama beriman beda kata tuh.
Udah terpisah dia. Sama misalkan ini, wafi juga sama. Fi artinya kan di dalam. Anfusikum, diri kamu, diri kalian. Itu beda kata tuh. Fi di dalam. Hamzahnya bagian dari anfusikum. Jadi beda kata dia. Kayak gitu. Maka dia disebutnya dengan mad jaiz munfasil. Oke. Nah, disebut jaiz karena para ulama tadi ya, yang tadi itu yang 10 qiraat itu berbeda pendapat mengenai apakah mad ini dipanjangkan atau dikoser. Nah, tapi kalau riwayat kita nih, nah ini riwayat kita nih ini yang penting. Al Imam Hafiz Jalur Syatibiyah, mad jaiz munfasil dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Berarti tandanya mad jaiz atau mad wajib yang tadi itu sebelumnya itu kadar panjangnya sama di riwayat kita. 4 atau 5 harokat. Kayak gitu. Maka gampang nih jadinya. Jadi ya itu nggak usah pusing-pusing lagi nih. Kalau misalkan ketemu mad wajib sama mad jaiz kadar panjangnya berapa? Udah samain aja. Misalkan dari awal 4 ya udah 4 semua tuh. 5 ya udah 5 kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas Pak. Berarti Jelas ya? bedanya cuma mutasil sama munfasil ya. Mutasil kan Ya, nyambung, kalau munfasil beda kata. betul. Padahal Betul. sama-sama 4 atau 5 harokat. Betul. Itu kalau Hmm. riwayat kita. Gitu ya. Nah, Mbak. Oke. Terus misalkan bagaimana cara mengetahui dia satu kata atau beda kata? Nah, ini lagi-lagi bahasa Arab berarti ya yang bermain. Tapi tenang saja, bagi orang awam nanti ada tandanya. Kita lihat tandanya seperti apa. Berikut tanda mad adalah seperti ini. Awalnya mad itu seperti ini ya. Mad. Terus lama-lama berkembang untuk mempersimpel jadinya seperti ini bentuknya. Sampai yang pada kita lihat di Al-Qur'an sekarang ini ya. Hmm. Itu tanda ini artinya mat ya, bukan bendera gitu ya. Ini mat. Mungkin biar gampang orang awam bendera aja gitu ya. Hmm. Artinya sebenarnya ini tulisan mat kayak gitu. Cuman dipersimpel kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang Anda bilang tandanya biasanya nih. Ini tanda pada mushaf Kemenak atau standar RI. Kalau untuk yang mutasil satu kata, maka tandanya dia biasanya hamzah seperti ini biasa. Kalau yang munfasil dia biasanya ada alifnya. Atau mungkin biasanya alif di atasnya ada hamzah, kepala hamzah gitu. Biasanya kayak gitu. Yang mutasil Hmm. dia hamzah yang kepala ain gitu. Dia intinya berarti dia satu kata. Tapi kalau Hmm. misalkan yang beda kata, maka dia pasti ada apa namanya nih? Alifnya, bentuknya alif. Hmm. Kayak gitu. Coba untuk perhatikan aja nanti ketika baca Al-Qur'an, pasti dia ada alifnya kalau yang munfasil atau majais munfasil. Sedangkan kalau yang mat wajib pasti dia hamzah doang kayak gitu. Nggak ada bentukan alifnya. Kayak gitu. Itu gampang ya. Hmm. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita sedikit lagi. Cukup, Pak. Oke, lanjut. Fokus dulu. Huruf H pada kata haum. Nah, ini bukan kata yang terpisah, melainkan bagian dari kata tersebut. Jadi hamzah ini bukan terpisah ya dari ha Hmm. terus sama enggak, tapi dia masih satu kata gitu. Oleh karena itu ini disebutnya mad muttasil. Satu Hmm. kata bukan munfasil kayak gitu. Dalam kasus ini aja ya, kata haum kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kata ha yang berfungsi sebagai tanbih dan ya yang berfungsi sebagai nida. Dalam mushaf tidak tertulis alifnya. Jadi kalau ya nih misalkan ada kata ya, ya contohnya misalkan ya. Ah, ya ayyuha. Nah, kalau ya, ya artinya nida. Nida itu panggilan gitu ya. Ya, wahai, wahai gitu. Itu kan satu kata ya. Jadi kata ya sama ayyuha itu beda kata. Ya satu kata, wahai artinya. Ayyuha itu beda kata lagi ya. Kenapa ditulisnya bersambung begini? Karena alifnya tidak tertulis nih. Alifnya dia alif yang tidak tertulis kayak gitu. Sama seperti yang ini juga. Ya uli. Ya beda kata nih. Kalau beda kata tadi apa? Mutasil atau munfasil? Munfasil. Oke. Sama ini juga ha antum. Ha beda nih. Beda kata. Antum, beda kata antum. Ha ula. Hanya beda kata sama ulanya beda kata. Maka disebutnya mad jaiz munfasil. Hmm.
Nah, kata-kata tersebut dihukumi mad munfasil, bukan muttasil, karena merupakan dua kata yang berbeda. Nah, tadi pada jalur syatibiyah panjang mutasil mesti sama dengan munfasil, yaitu 4 harokat dan 5 harokat. Jadi boleh 4, boleh 5. Tergantung di awalnya bacanya mau 4 dulu atau 5 dulu. Sedangkan pada jalur lain terdapat rincian di dalamnya. Di mana pada saat kita memilih satu pola dalam memanjangkan mutasil atau munfasil, kita mesti terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah bacaan dalam jalur tersebut. Nah, ini nggak penting ya. Yang penting kita pakai yang jalur kita aja nih, 4 sampai 5 gitu ya. Fokus itu aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita latihan? Jelas, Pak. Oke, nanti di sini anak tanya ya, kira-kira dia mat wajib atau mat jaiz. Diikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala an wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Kata kul ya, ini kira-kira mat wajib muttasil atau mat jaiz munfasil. Bentar, Pak. Ya ayyuhal kul ya, katakan wahai ayyuhal orang-orang yang beriman, orang-orang kafir ya, hayul kafirun. Nah, kira-kira dia satu Itu kata atau mad beda kata nih? jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil berarti beda kata dia ya sama ayyuhal. Oke, lanjut. La a'budu. Nah, la La a'budu. a'budu mad jaiz munfasil. Oke, lihat ya. Mad jaiz munfasil dia ada alifnya tuh bentuknya. Nah, kayak gitu. Wala antum. Antum mad jaiz munfasil. Oke. Ma a'bud. Mad jaiz munfasil. Oke. Wala ana. Mad jaiz munfasil. Wala antum. Mad jaiz munfasil. Oke. Ma a'bud. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz yang panjang semuanya. Ya, betul. Gitu ya. Berarti Patokannya beda kata. cuma di Hamzah aja ya, Pak. Iya, Saya itu lihat, oh, gampang ada gitu. Hamzah. Udah. Gitu ya. Kalau misalkan yang mat wajib, maka dia hamzahnya dia nggak ada alifnya kayak gitu. Simpel. Nah, Satu kata dia. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita tinggal 3 menit lagi nih waktunya. hmm, jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika tak latihan, coba tes lagi ya. Tadi kan masih latihan. Mau. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Kalau gitu, next nanti masuk ke matsilah. Ya. Baik, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kalau nggak ada yang dikonfirmasi lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak orang nabinya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Pak. Syukron, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama banyak, Pak.